Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala aidan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat berupa keislaman, keimanan, sehingga masih tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad kita berikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Yang terhormat kepada Ibu Pimpinan Daerah Aisyah beserta jajarannya, yang terhormat kepada Korp Majelis Tabligh dan Ketarjihan beserta jajarannya, dan yang saya sayangi pimpinan cabang Aisyah beserta jajarannya. Di sini saya mendapat tugas, yaitu materi tentang menyegerakan membayar hutang puasa. Ibu-ibu yang saya hormati, ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Namun ada kalanya tidak semua orang bisa melaksanakan kewajiban puasa. Dalam Islam ada pengecualian yang merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Namun halangan puasa itu merupakan hutang yang harus ditebus atau diganti di luar bulan Ramadan. Secara umum terdapat dua cara untuk menebus hutang puasa, atau qadha dan fidyah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah fa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan waktu tidak puasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Tetapi barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Untuk membayar puasa Ramadan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu satu, menggantinya dengan qadha puasa mulai dari bulan Syawal hingga menjelang 2 hari terakhir bulan puasa, bulan Sa'ban. Hari terakhir di bulan Sa'ban itu merupakan hari syak atau hari meragukan, jadi haram hukumnya berpuasa. Yang kedua yaitu membayar fidyah bagi yang mampu. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Mengqadha adalah mengganti puasa wajib di luar bulan Ramadan. Ini berlaku bagi orang yang sebenarnya ia sanggup berpuasa, tapi ada halangan tertentu, seperti melakukan perjalanan yang butuh waktu panjang, maka boleh tidak berpuasa. Atau dalam keadaan sakit, ya, sakit biasa seperti panas, dingin, flu dan lain sebagainya sehingga dia tidak enak badan, maka boleh tidak berpuasa. Ada orang yang sebenarnya sanggup berpuasa tapi dilarang berpuasa. Siapakah itu? Yaitu orang yang sedang haid dan nifas. Di dalam Al-Quran diberi keringanan untuk tidak puasa. Dituntut untuk mengganti di hari-hari yang lain. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara mengqadha atau mengganti? Apakah disegerakan dengan urut atau nyicil, tidak berurutan? Kedua-duanya boleh. Ya. Setelah Ramadan, nah itu kan ada bulan Syawal. Maka kita mengqadha mulai bulan Syawal. Apakah puasa Syawal 6 hari ini didahulukan atau yang mengqadha didahulukan? Ini dilihat dari fikih aulawiyah, mana yang lebih didahulukan. Otomatis yang didahulukan yang wajib dulu, yaitu mengqadha bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi ada yang beralasan kalau puasa Syawal itu kan ada batasnya, ya, ada batasnya. Kalau dibuat mengqadha yang wajib dulu, nanti kan kehabisan. Kalau hanya untuk mengqadha haid, itu kan kadang-kadang hanya 4 hari atau paling lama 15 hari. Nah itu bisa 15 hari kemudian diteruskan dengan Syawalnya. Tapi bagaimana kalau tidak bisa? Apakah didahulukan puasa Syawal terlebih dahulu? Karena puasa Syawal itu juga pahalanya banyak ya. Jadi di sini menurut riwayat Ibnu Majah, man shoma Ramadhana wasittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati wa man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Di dalam riwayat Ibnu Majah dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan 6 hari sesudah Idul Fitri, maka itu sama pahalanya dengan puasa genap 1 tahun. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Nah, dari alasan di sini bahwa puasa 6 hari bisa menggenapi seperti pahala puasa 1 tahun dengan hitungan. Nah, karena waman jaa'a bil hasanati. Nah, barang siapa yang melaksanakan kebaikan, falahu asru amsalihha, maka nilainya 10 kali lipat. Kalau puasa sehari dinilai 10 kali lipat, berarti kelipatannya 30 hari, berarti 300 hari. Kemudian 6 hari dikalikan 10 berarti 60. Nah, 360 berarti jumlah
hari dalam setahun. Maka puasa 6 hari menjadikan puasa Ramadan menjadi pahala genap puasa setahun. Dari alasan itu maka orang mendahulukan puasa Syawal. Terus yang mendahulukan puasa wajib ini lebih bijaksana lagi, ya. Kenapa demikian? Kalau dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kita tidak tahu di hari esok kita akan melakukan apa dan wafat di hari apa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu mengalami kematian. Nah, kapan itu kita tidak tahu ajal kita. Maka kita ada idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan kapan ajal kita. Tidak tahu, maka kita harus membayar hutang puasa itu, kita dahulukan yang wajib dulu. Maka sebaiknya hutang puasa harus disegerakan, yaitu kalau sudah bulan Syawal maka mengqodoknya boleh secara berurutan langsung. Sampainya punya hutang 15 hari, maka langsung 15 hari kemudian baru puasa Syawal. Terus bagaimana kalau hutang itu hutang orang hamil atau menyusui? Itu kan 1 bulan penuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita niat karena Allah dengan betul-betul niat untuk apa? Melaksanakan puasa Syawal. Tapi kita mendahulukan yang wajib, ya. Karena yang wajib itu lebih utama, kita dahulukan terlebih dahulu. Akhirnya kalau puasanya itu sampai 30 hari berarti mengqodoknya juga 30 hari. Akhirnya puasa Syawalnya tidak kedapatan. Tapi Allah sudah memberikan pahala persis seperti pahala orang yang puasa Syawal. Sebab apa? Karena sudah niat dalam hati. Dan Allah juga memberikan pahala itu sesuai dengan kebiasaan orang tersebut. Dikiaskan barang siapa yang biasa mengerjakan sholat malam, kemudian di suatu hari dia ketiduran, maka dia tetap mendapatkan pahala persis seperti sholat malam. Begitu juga ini tadi puasa Syawal, karena dia sudah niat dalam hati betul-betul mau menjalankan sunnah puasa Syawal, kemudian karena tidak mendapati atau tidak cukup waktunya, maka Allah sudah memberikan pahala persis seperti orang yang menjalankan puasa Syawal. Hadirin sekalian yang saya hormati, sekarang fidyah. Fidyah adalah memberi makan pokok atau uang tunai kepada orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan, dan sebesar biaya makan minumnya standar yang dikeluarkan setiap harinya. Begini, jadi membayar fidyah itu sesuai dengan ukuran orang tersebut. Kadang kalau orang itu tidak mampu, kalau biasanya makannya makan warteg, anggap saja begitu ya, atau makan bungkusan, biasanya sehari sekali makan sama minumnya 10.000, ya itu 10.000 itulah fidyahnya, ya. Terus apakah boleh membayar dengan tunai, ya?
Nah, ini lembaga fatwa Arab Saudi ini tidak memperkenankan fidyah dengan uang tunai. Tapi fatwa Al-Azhar dan Komisi Fatwa Kuwait ini membolehkan fidyah dengan uang tunai sebagai pengganti makanan siap santap atau bahan pangan. Nah, menurut Tarjih Muhammadiyah ini memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sifat liquid dalam uang sendiri yang lebih bisa leluasa dimanfaatkan orang miskin, maka boleh membayar fidyah dengan uang. Tapi menurut lazismu ini boleh 60.000. Nah, ini biasanya kalau 60.000 itu mungkin orang kaya sekali makan 60.000. Ini kalau orang miskin bisa satu keluarga nggak nyampe segini ya. Ada boleh 40.000, boleh 30.000. Nah, ini menurut lazismu. Tapi kalau di desa-desa enggak mungkin segitu banyaknya, paling notok ya 15.000 orang-orang yang biasa-biasa saja ya, 15.000. Itu sikon karena Allah juga tidak memberatkan hambanya. Nah, fidyah ini berlaku bagi orang yang tidak sanggup berpuasa, diperuntukkan bagi mereka dalam kondisi yang berhalangan yang sangat berat. Sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Misalnya lanjut usia atau pikun ya. Sudah diberi makan katanya belum makan ya. Ini mandi, baru mandi itu katanya belum mandi padahal dalam keadaan mandi. Lah itulah orang yang pikun atau lanjut usia yang sudah umur 100, umur 90 tapi agak sakit-sakitan itu kan sudah tidak bisa apa-apa. Nah, kayak gitu tuh boleh membayar fidyah. Atau sakit menahun, nggak bisa sembuh-sembuh ya. Ini biasanya kalau sakit mah yang kronis, ini nggak makan 2 jam itu sudah melilit-lilit, nggak kuat itu perutnya. Nah, seperti itu boleh membayar fidyah ya. Terus mengenai wanita hamil dan menyusui, ini berlaku khusus ya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu berpendapat kalau ibu hamil atau menyusui khawatir terhadap dirinya dan kondisi bayinya, maka membayar fidyah. Nah, tapi kalau ibu hamil atau menyusui khawatir semata-mata madorot atau kesulitan yang akan muncul terhadap bayinya, maka si ibu ini membayar fidyah dan mengkodoknya juga. Nah, orang hamil dan menyusui ini biasanya seperti ini ya. Kalau ibu hamil menyusui khawatir terhadap dirinya dan kondisi bayinya, maka membayar fidyah. Ini biasanya terjadi pada seorang hamil yang sakit-sakitan atau enggak sakit tapi orang hamil melihat nasi sudah muntah-muntah, bau bakso muntah-muntah, bahkan tidur di tempat tidur itu juga tidak bisa. Ada yang 6 bulan itu tidurnya di tekel ya, di lantai. Nah, itu jadi ada kekhususan tersendiri. Jadi dia khawatir terhadap dirinya dan kondisi bayinya, maka ia boleh membayar fidyah. Tapi kalau yang kedua ini kasusnya beda. Kalau ibu hamil atau menyusui khawatir tapi semata-mata madorot atau kesulitan yang akan muncul terhadap bayinya, maka si ibu ini membayar fidyah dan mengkodoknya juga. Nah, ini biasanya orang-orang kaya
ini badannya sehat tapi dia khawatir kalau anaknya kurang gizi, anaknya tidak sehat, ya, kurang protein dan lain sebagainya, akhirnya ia tidak puasa. Dan dia mampu sebenarnya, mampu uang, mampu membayar fidyah. Jadi ini dihukumi membayar fidyah dan mengqodoknya juga. Ini menurut Imam Syafi'i. Hadirin sekalian yang saya hormati, meski batas waktu dalam melunasi hutang puasa Ramadan terbilang cukup panjang, ya, makanya Ibunda Aisyah, ya, ini juga pernah mengqodok sampai pada bulan Sya'ban. Hari ini sekalian yang berbahagia, puasa adalah besar sekali pahalanya. Lain dengan sedekah, sholat, zakat, atau bisa kalau sedekah 10, kalau infak bisa 700. Tapi kalau puasa ini luar biasa, pahalanya besar banget. Asyamuli wa ana ajzibi, kata Allah. Puasamu itu aku yang menilai, ya, wa ana ajzibi, dan pahala itu aku yang kasih. Jadi tidak ada batasan, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 2 juta, itu sesuai dengan keikhlasan yang bersangkutan, ya. Kalau dia betul-betul ikhlas menjalankan perintah Allah berupa puasa, ya. Makanya kalau sebenarnya orang Islam itu tahu bahwa mengqodok puasa itu lebih diutamakan karena pahalanya besar, nah itu wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tuh, kalau tahu bahwa puasa itu besar sekali pahalanya, bahkan di dalam hadis itu dijelaskan puasa 1 hari itu dijauhkan dari api neraka 70 tahun lamanya. Loh, itu berarti bisa dikiaskan kalau mengganti puasa bulan Ramadan, mengqodoknya di Syawal, ya, dipercepat dengan urut, maka pahalanya lebih besar lagi, ya, pahalanya itu banyak dan besar. Maka kalau sebenarnya kalau orang itu tahu maka tidak akan membayar fidyah, maka lebih baik mengqodoknya. Tapi karena udzur syar'i maka dibolehkan membayar fidyah. Hari ini sekalian yang berbahagia, dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa menyegerakan puasa itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada mengundur-undur atau loncat-loncat. Nah, kalau gak ada udzur lebih baik disegerakan. Kalau ada udzur ya bagaimana lagi, Allah memberikan kemudahan kepada hambanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, adanya pelaksanaan fidyah ini sesuai dengan prinsip agama Islam itu sendiri yang bertujuan untuk memberi rahmat kepada manusia dalam surat Al-Anbiya 107. Kemudian tidak mempersulit orang yang beriman. Nah itu ya, jadi fidyah itu tujuannya seperti itu dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dan teknik pelaksanaannya bersifat memudahkan, ya. Jadi mengqodok dan fidyah itu juga memudahkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 180.
Semoga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan keimanan, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dipertemukan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.